Sungguh kita bersyukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita masih bisa bertemu dalam keadaan yang sehat. Kuasa kasih Tuhan akan melawat setiap kita, memberikan kekuatan dan semangat untuk menjalani hari-hari ke depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan saya pada sore hari ini, kita akan terus menguatkan hati kita kepada Tuhan. Melalui ibadah pada sore hari ini, kita akan bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pada sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, sore hari ini kami datang kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Kami percaya ya Tuhan, lawatan Tuhan akan senantiasa menguatkan, memampukan kami untuk kami boleh menghadapi bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya di dalam situasi yang sulit seperti pada hari-hari ini, kuasa-Mu akan bekerja secara sempurna untuk kami. Terima kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib membuktikan kasih setia-Mu kepada kami. Kuatkan hati kami Tuhan, untuk terus memandang kepada Tuhan, untuk terus berserah hanya kepada Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, bersama dengan saudara-saudara kami yang lain, kami menerima kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah sore hari ini. Amin. Pengharapan hanya di dalam Tuhan. Yang mati atas Golgota.
Yesus sudah menjadi harapan kita, kita akan berjalan bersama Tuhan seumur hidup kita untuk meraih kemenangan. Amin. Haleluya. Saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan senantiasa mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karya terbesar. Hati yang mulia
mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kekuatan firman-Mu itu menjadi bukti nyata kasih Tuhan Yesus terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dengar kebenaran firman. Biarlah hamba-Mu diberikan kekuatan kuasa-Mu, urapan untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk kami. Kami akan tangkap pesan-Mu Tuhan, supaya hidup kami makin hari makin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Kita bersyukur berjumpa kembali di dalam ibadah kita sore hari ini, di dalam ibadah Jumat Agung. Nah, kalau berbicara tentang kasih Kristus yang ada di dalam kehidupan kita, memang tidak pernah ada habisnya. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa, seperti yang kita sambut pada hari ini, ketika kita merayakan Jumat Agung. Sekali lagi kita diingatkan begitu besar kasih Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baca ini berbicara tentang ungkapan isi hati Tuhan dan tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Kasih-Nya yang sangat luas, sehingga mencakup seluruh dunia ini. Kasih Allah yang begitu besar ini berbanding terbalik dengan kasih kita sebagai manusia. Kenapa saya bilang gitu? Kasih Allah yang begitu besar tidak sama dengan kasih manusia yang seringkali sebaliknya tidak bisa mengasihi Allah. Manusia kasihnya kepada dosa jauh lebih besar daripada kasihnya kepada Allah. Walaupun demikian, Allah tidak pernah menginginkan manusia tetap tinggal di dalam dosa. Dan kita akan melihat bersama-sama 3 dimensi dari kasih Allah yang begitu luar biasanya kepada kita semua. Yang pertama, kita akan melihat, dimensi yang pertama adalah bahwa Allah mengasihi kita sekalipun kita tidak layak untuk dikasihi. Allah mengasihi kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Jadi sadarilah bahwa kalau kita sama sekali tidak layak menerima kasih Allah. Tetapi Allah tetap dengan kasih-Nya yang luar biasa ingin mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 25 ayat 7, dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat Tuhan, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih-Mu, sesuai dengan kebaikan-Mu. Sedangkan di dalam Mazmur 65 ayat yang keempat, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapusnya. Saudara, kita tidak layak menerimanya. Karena apa? Dosa membuat manusia hidup di dalam daging. Karena dosa, manusia seharusnya tidak layak menerima kasih Allah yang begitu besar. Saudara, Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu itu mungkin.
Saudara, memang benar secara manusia kita tidak akan pernah bisa menang atas dosa. 100% kita tidak bisa menang. Tetapi Yesus berkata, bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Jadi dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukannya. Kita tidak bisa menang kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mampu. Kita pasti gagal. Berapa banyak orang yang pada akhirnya jatuh tidak bisa menang atas kelemahannya. Tetapi di sini Tuhan berkata, bersama dengan Tuhan kita dimampukan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka berhenti hidup di dalam roh dan mulai hidup dengan kedagingan mereka. Celaka. Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 berkata, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Dan hal ini memang tidak mungkin baginya, saudara. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kita ini sebetulnya tidak layak untuk menerima kasih Tuhan. Karena kebanyakan manusia hidup di dalam daging. Galatia 5, 19-21 itu semua keinginan daging. Saudara bisa baca sendiri. Dan celakanya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang hidup di dalam daging. Anak-anak Tuhan yang walaupun sudah menjadi Kristen, tetapi terus-menerus hidupnya ada di dalam daging. Mengerikan sekali, saudara. Kalau kita lihat, pada mulanya keinginan daging itu baik, tetapi hanya karena dosa, maka keinginan daging itu dibelokkan dari tujuan. Inilah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus. Begitu keinginan daging ini harus kita hindari. Sebab itu marilah kita benar-benar melemparkan diri kita ke dalam kasih Allah yang ajaib. Allah mengasihi kita sekalipun kita tidak layak. Itulah anugerah Tuhan. Kita diselamatkan oleh anugerah bukan karena perbuatan baik kita. Kalau saya tanya, siapa yang kita mau masuk surga? Pasti semua akan angkat tangan. Saya ingin masuk surga. Tetapi bagaimana caranya? Kita ini masuk di dalam kualifikasi untuk kita hidup dengan benar dan masuk dalam kerajaan surga. Alkitab jelas mengatakan kepada setiap kita, hanya orang benar yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan orang berdosa. Tidak akan pernah. Jelas firman Tuhan berkata, semua orang yang jatuh ke dalam dosa kehilangan kemuliaannya. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup dengan benar? Bagaimana caranya kita bisa dibenarkan oleh Tuhan? Salah satu contoh di Alkitab adalah Abraham. Bagaimana Abraham dibenarkan? Bagaimana Abraham memperoleh kebenaran? Dan apakah Abraham ini dibenarkan karena dia ini orang baik? Yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik? Apakah seperti itu? Tidak. Saudara, Abraham tidak dibenarkan karena perbuatan baiknya. Terus bagaimana Abraham dibenarkan? Bapak Ibu Saudara baca di dalam Roma 4 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita melihat nanti di sana dan saudara baca ayat yang ketiga.
ketika Allah menyatakan janjinya, dicatatkan di ayat yang ketiga. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai apa? Kebenaran. Jadi saudara, saat itulah Allah memperhitungkan iman Abraham. Abraham dibenarkan bukan karena ia berbuat baik. Abraham dibenarkan karena dia selalu melakukan kebaikan, tidak. Tetapi saat itu ketika ia percaya kepada Tuhan, ia dibenarkan. Sejak itulah Abraham orang benar, Abraham dibenarkan, dan Abraham memiliki kebenaran. Jadi saudara, itulah yang memberikan jaminan keselamatan buat Abraham ketika ia percaya sungguh kepada Tuhan. Inilah anugerah dari Tuhan. Allah mengasihi kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Itulah anugerah Tuhan. Jadi kuncinya adalah percaya. Kita menjadi orang benar bukan karena kebaikan kita, bukan perbuatan kita, hanya oleh karena apa? Anugerah Tuhan semata. Lalu dimensi yang kedua, kita akan melihat. Kalau yang pertama, Allah mengasihi kita sekalipun kita tidak layak menerimanya. Yang kedua adalah Allah mengasihi kita tanpa batas. Ini perbedaan yang begitu mendasar antara kasih Allah dengan kasih manusia. Coba saudara renungkan, kasih Allah. Di dalam teks kita dalam Yohanes 3:16 tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, akan apa? Dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba lihat sih, mengasihi kita tanpa batas. Allah memberikan anaknya yang tunggal, satu-satunya yang dimilikinya untuk kita. Untuk menebus dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Kasih karunia-Nya sangat luar biasa kepada kita. Diberikan kepada siapapun. Tidak melihat baik, buruk, atau bagaimana, tapi kasih-Nya buat kita semua. Asal mau menanggapi kasih-Nya yang tanpa batas. Kasih manusia sangat terbatas. Coba renungkan, seringkali kita dengan saudara kita tidak bisa akur. Kita dengan sahabat. Bahkan dengan orang tua kita. Kasih kita seringkali tidak bisa sepenuhnya. Berapa banyak orang tua mengeluh. Berapa banyak saudara dengan saudara saling bertengkar. Dendam, saling mengecewakan, tidak peduli. Sangat berbeda dengan kasih Tuhan. Walaupun kita tidak peduli, tetapi Tuhan selalu peduli. Kalau kita gambarkan kasih-Nya yang tidak terbatas. Di dalam Matius 18 ayat 23-27, kita melihat bagaimana hal kerajaan surga di sini diibaratkan seorang raja yang sedang buat perhitungan dengan hamba-hambanya. Dipanggillah semuanya. Ketika diperhitungkan. Nah, ketika pada suatu titik semua orang tidak ada yang tidak dihitung. Ya, ada satu orang dihadapkan kepada raja ini karena diketahui ia memiliki hutang yang begitu besar. 10.000 talenta di sana dicatatkan. Orang ini tidak mampu melunaskan hutangnya. Lalu raja itu dengan santainya berkata, oke, kalau kamu tidak bisa membayar lunas hutangmu, jual dia. Anak, istrinya, seluruh keluarganya, dan segala apa yang dimilikinya untuk apa? Membayar hutang. Tapi kita melihat di sini,
Hamba ini datang kepada sang raja, dia sujud menyembah kepada raja. Dan berkata, sabarlah dahulu. Aku akan melunaskan seluruh hutangku. Tak bayar semuanya. Lalu tergeraklah hati raja itu. Oleh karena apa? Belas kasihan. Kita melihat di sini. Akhirnya dia dibebaskan. Seluruh hutangnya tidak usah bayar, lunas. Senang tidak saudara kalau kita dihapuskan hutangnya? Senang. Apalagi hutang yang tidak bisa kita bayar, begitu besarnya. Begitu juga lah gambaran kasih Allah kepada kita. Kasihnya yang tidak ada batasnya ini ditunjukkan kepada kita dengan mengampuni setiap jengkal dosa kita. Perumpamaan ini jelas, gamblang, harusnya mudah untuk dipahami. Tetapi buat kita kadang hal ini sulit untuk dimengerti. Kenapa? Bagaimana mungkin dia bisa melepaskan orang yang hutangnya begitu besar? Tapi di sini kita melihat begitu mahalnya pengampunan itu. Begitu luar biasanya pengampunan itu. Saudara, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita. Dosa kita yang terlalu besar tidak bisa kita bayar. Tetapi Tuhan mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Pengampunannya tanpa batas. Dan bagi Tuhan tidak ada kesalahan yang tidak bisa diampuni. Asal kita datang kepada Tuhan, memohon padanya, maka akan diampuni. Oleh sebab itu mulai sekarang, mari kita buka hati kita seluas-luasnya. Alamilah kasih Allah yang tidak terbatas itu. Kasihnya luar biasa. Dan yang terakhir, kasih Allah membawa kita untuk mengalami keintiman dengan Roh Kudus. Efesus 2 ayat yang keempat berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar dilimpahkannya kepada kita. Allah mengasihi kita secara mendalam. Tetapi sesungguhnya dilakukannya semuanya itu. Dia mau melakukannya pada kita, supaya pada akhirnya kita juga bisa mengalami kasih Allah yang mendalam dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Allah pengen hati kita semakin dekat dengan hati Tuhan. Allah pengen kita menjadi sahabat karib. Bahkan mengalami keintiman yang luar biasa dengan Roh Kudus. Lebih dari apapun. Tuhan pengen. Jadi itu yang diingini Tuhan. Keintiman dengan Dia. Persekutuan yang intim antara kita dengan Tuhan. Kasih-Nya dicurahkan buat kita. Roh Kudus, Allah pengen selalu ada di dalam hidup kita. Kalau kita mengingat setelah kematian Tuhan, setelah penyaliban Tuhan, pengikut Kristus seperti di dalam kondisi di ujung tanduk. Bagaimana mereka semua terancam. Mereka sembunyi. Mereka ketakutan. Bahkan jumlah orang percaya itu menurun dengan drastis. Seolah-olah semuanya terjepit, tidak ada pengharap. Tapi kita lihat, ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam kehidupan mereka, ada pembaharuan. Ada kebangkitan yang dahsyat. Mereka yang iri dengan Yesus mengira ketika Yesus disalibkan, sepertinya Injil itu berhenti. Tidak akan bisa lagi berjalan. Mereka salah. Ketika Roh Kudus dicurahkan di dalam hati murid-murid dan orang-orang percaya pada saat itu. Kebangunan terjadi. Pembaharuan terjadi. Nah inilah yang Tuhan inginkan. Kasih Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita intim dengan Dia. Ketika intim dengan Roh Kudus-Nya. Ada level yang akan kita lewati. Kita didominasi oleh kuasa Allah. Sehingga hati kita mungkin yang hari ini sedang remuk.
Tuhan akan bangkitkan kembali. Tujuan utama Roh Kudus datang ke dunia ini adalah menyatakan Yesus di dalam diri kita. Itulah sebabnya kasih-Nya membawa kita mengalami keintiman dengan Roh Kudus. Tuhan pengen kehidupan kita semakin hari semakin dekat dengan Dia. Kita bisa percaya, kita tetap yakin, sampai ketika kita menunggal dengan Tuhan. Ketika Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Tuhan milik kita dan kita milik Tuhan. Dan saya berdoa, kita semua bisa sampai kepada level di mana kasih Allah yang mendalam seperti ini. Jadi saudara, kasih-Nya membawa kita mengalami keintiman yang lebih lagi dengan Roh Kudus-Nya yang ditinggalkannya untuk kita, menolong kita melewati hari-hari ini. Sebagai penutup, marilah kita selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita peringati setiap momen Jumat Agung ini. Mari kita bangun, mengajak buat saudara lebih intim lagi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi yang lebih lagi. Maka kita akan bisa mengalami kasih-Nya yang tanpa batas itu. Yang seharusnya kita tidak layak untuk menerimanya. Melimpah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah di momen Jumat Agung ini kami terus bisa mengingat kebaikan akan kasih Tuhan. Kasih-Mu yang tanpa batas. Kasih-Mu yang memberkati kami. Kasih-Mu yang mengasihi kami. Walaupun seharusnya kami tidak layak menerimanya. Dan kasih-Mu membuka hubungan kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Untuk malam ini, untuk firman Tuhan ini. Biarlah kami semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang terus menerjemahkan lebih lagi di dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada sore hari ini. Karya terbesar. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika sampai saat ini sekalipun kami di tengah situasi dan keadaan yang tidak menyenangkan bagi kami, tapi kami tetap melihat pemeliharaan Tuhan, anugerah Tuhan, tangan Tuhan yang selalu menuntun, melindungi, bahkan memberkati kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Tuhan, kami menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami menyadari bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami sendiri, tapi tetap pegang kami, tuntun kami bahwa kami itu berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dan izinkan
Sore hari ini Tuhan Kau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, penyertaan dan perlindungan Roh Kudus dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin.